Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mengabaikan pertimbangan egois, kita tidak bisa bergantung pada akademi selamanya. Kita perlu membuat nama untuk diri kita sendiri juga. Adapun kemuliaan akademi, aku tidak berpikir akan ada konflik bahkan jika kita mewakili Sekte Tang. Tidak ada konflik. Bebe bingung ketika dia menatapnya. Yuha membisikkan sesuatu dan tatapan semua orang menjadi bingung. Bukankah ini sedikit tidak tahu malu? Apakah panitia mengizinkan ini? Wang Dong-er menatap Yuha dengan ekspresi aneh di wajahnya. Yuha bertanya dengan bingung. Bagaimana tidak tahu malu? Kita hanya menunjukkan identitas. Tidak peduli bagaimana sistem berubah. Seharusnya tidak ada batasan khusus dalam aspek ini. Bebe dan Susansi saling memandang. Bebe merasa lega sementara Susansi bertepuk tangan dan berkata, "Junior ke-6, kamu mengesankan. Aku tidak berharap kamu mewarisi kecurangan senior tertua. Impresif." Bebe membentak dan menendang. "Pergilah, bagaimana aku bisa licik?" Susansi menghindari tendangannya dan berkata, "Beraninya kau menendangku? Hati-hati, atau aku tidak akan memberikan yang terbaik selama turnamen." Bebe mendengus dan menjawab, "Lalu aku akan mengirim Nanan ke atas untuk berurusan dengan lawan yang paling merepotkan." "Kamu?" Susansi membuka matanya lebar-lebar dan dipenuhi dengan penghukuman. Bebe bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa dan berkata, "Aku pikir saran junior kecil itu sangat bagus karena ini masalahnya. Kita telah memecahkan masalah terbesar. Aku juga setuju bahwa kita harus mewakili Sekte Tang untuk bersaing dan dengan demikian sudah ada kesimpulan secara teknis." Bebe menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Kalau begitu mari kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Sekte Tang di turnamen ini." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Semua orang mengulurkan tangan kanan mereka dan mereka menumpuk tangan mereka. Persahabatan yang kuat mengelilingi mereka. "Yuhao, ayo pergi. Mari kita beritahu Penatua Swan apa yang kita pikirkan. Akademi juga bisa bersiap." Bebe memberitahu Yuhao dan mereka bersiap untuk meninggalkan asrama. Setelah pergi, Bebe memeluk bahu Yuhao. "Terima kasih." Dia tahu bahwa semua orang akan ragu-ragu tanpa dukungan Yuhao karena mereka jelas menyadari bahwa mereka semua adalah anggota dari 7 Master Strike. Di antara 7 dari mereka, Bebe tidak diragukan lagi. Yang paling bersemangat untuk mewakili Sekte Tang. Itu semua untuk Tangya. Ini juga adalah cara terbaik untuk menemukan Tangya. Jika Sekte Tang akhirnya muncul sebagai juara, Tangya akan mengetahui kabar baik dan mungkin dia akan kembali. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya, janji Bebe kepadanya masih bisa dipenuhi. Setelah menerima laporan mereka, Penatua Swan tampak seolah-olah dia tahu ini akan terjadi. Dia hanya menginstruksikan mereka untuk melakukan persiapan. Ketika perubahan pada sistem dikonfirmasi, ia akan memberitahu mereka tentang metode pendaftaran lagi. Setelah keluar dari pavilion Dewa Laut, Bebe sepertinya mengingat sesuatu. Dia bertanya kepada Yuhao, "Oh iya, beberapa orang ada di sini untuk menemuimu kemarin. Mereka datang ke akademi secara langsung. Karena kamu tidak ada akademi, tidak dapat menampung mereka. Mereka datang langsung padaku. Aku meminta mereka untuk ke Sekte Tang. Jika kamu tidak terburu-buru, kamu dapat pergi dan menemuinya. Mereka tampaknya berasal dari Kekaisaran Liu. Nana juga mengenal mereka." Setelah mendengar kata-kata Bebe, Yuhao sangat gembira. Ini berita bagus. Dia langsung bisa menebak siapa yang ingin menemuinya. Senior tertua. Apakah itu seorang instrujiwa bernama Swan Ziwen yang ada di sini untuk menemuiku? Yuhao segera bertanya. Bebe berpikir sejenak. Sebelum menjawab, "Aku pikir ada orang seperti itu. Aku sibuk dengan hal lain saat itu dan tidak repot-repot berbicara dengan mereka dengan benar." Yuhao sangat senang. "Baik, jika itu Guru Swan, senior tertua, dia adalah instrujiwa kelas 8. Dia juga seorang peneliti utama di aula kebajikan termasyur. Jika dia
mau bergabung dengan Sekte Tang, reputasi kita dalam alat jiwa akan segera tumbuh di benua ini. Oh, apa yang sedang terjadi? Bebe tertarik setelah mendengar kata-kata Yu Hao. Yu Hao menceritakan taruhannya dengan Xuan Ziwen dan bagaimana dia menariknya untuk bergabung dengan Sekte Tang. Setelah mendengar penjelasannya, Bebe akhirnya mengerti dan juga terkejut. Yu Hao sangat memperkuat sekte dengan merampok seseorang yang mampu seperti dia. Baik, ini bagus. Tidak, aku harus ikut denganmu. Oh tunggu, kita bertujuh harus pergi bersama. Guru Xuan sangat penting. Kita perlu menunjukkan rasa hormat kepadanya. Bebe berkata dengan tegas. Yu Hao berkata, senior tertua, apakah kamu menyebutkan bahwa ada beberapa dari mereka selain Guru Xuan Ziwen? Siapa lagi yang kesini? Bebe tertawa. Kenapa kamu bertanya pada aku jika kamu tidak tahu mengapa aku bisa tahu? Jangan pikirkan itu. Kamu akan tahu saat kita melihatnya. Baik, Yu Hao setuju kata-katanya. Ketujuh dari mereka bergegas ke Sekte Tang. Setelah memasuki halaman dalam, Yu Hao melihat dua sosok yang dikenalnya. Dia tertegun saat melihat mereka dan bergumam, kalian berdua benar-benar tidak bisa dilepaskan. Bebe menatapnya dan bertanya, Yu Hao, apa maksudmu? Yu Hao tertawa geli. Aku harus mengatakan ini tentang mereka berdua. Senior tertua, kamu tidak tahu berapa banyak mereka menggangguku. Mengapa mereka kesini bersama Guru Xuan Ziwen untuk menemuiku? Dua individu yang disebut oleh Yu Hao sedang bertarung ketika Yu Hao dan Bebe memasuki halaman. Ketika mereka melihat ekspresi kesal Yu Hao, mereka mengungkapkan senyum di wajah mereka. Keduanya adalah Qi Chuechen dan Jing Zian, musuh lama Yu Hao ketika dia berada di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Yu Hao tentu tidak berharap mereka akan ke kota Shrek. Jing Zian meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengejeknya. Kenapa Yu Hao? Kenapa kau tidak menyambut kami? Kau bertingkah tangguh karena kami berada di wilayahmu. Jika kau tidak yakin, mengapa kita tidak bertarung? Melihat kedua hama ini, Yu Hao meletakkan tangannya di pinggangnya dan menjawab, oke, apakah kalian berdua menantang kami bertujuh? Atau apakah kami memukul kalian berdua? Jing Zian bercanda, tetapi Qi Chuechen menganggapnya serius. Dia telah menemukan pedang besi hitam pekat lain. Dia mengarahkannya ke depan dan auranya melonjak. Saat mereka merasakan niat pedang yang tajam dan ganas, sisa dari 7 orang itu terpana. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka musuh? Berhenti main-main. Mari bereskan semuanya sebelum bertarung. Yu Hao tampak tak berdaya ketika dia mendekati mereka. Setelah itu, dia berbalik ke yang lain di belakangnya dan berkata, biarkan aku memperkenalkan. Kedua orang ini adalah Jing Zian dan Qi Chuechen. Mereka adalah sahabat baikku dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Jing Zian tersenyum ketika dia mendengar perkenalan Yu Hao. Ketika Yu Hao mengatakan teman baik, dia terdengar sangat marah. Mereka adalah senior dan juniorku di Sekte Tang. Tentunya kalian berdua tidak datang jauh-jauh dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu ke kota Shrek untuk hanya melawanku, bukan? Yu Hao tidak tahu apa yang sedang mereka berdua lakukan di sini. Qi Chuechen segera menggelengkan kepalanya. Yu Hao menghela nafas lega. Itu benar, mereka tidak mungkin melakukan perjalanan ribuan kilometer hanya untuk melawannya. Namun Jing Zian menyela, kami datang ke sini untuk banyak bertarung, banyak putaran bersamamu. Apa? Yu Hao hampir tersedak air liurnya. Banyak putaran? Apakah kau tidak perlu belajar? Qi Chuechen menjawab, kami sudah keluar dari akademi. Jing Zian berkata dengan serius, ketika kau pergi, kami berdiskusi dan sepakat bahwa kami belajar lebih banyak dari bertanding denganmu daripada apa yang telah kami pelajari dari akademi. Kami berdua lebih seperti Master Roh. Itulah sebabnya kami percaya tempat ini mungkin lebih cocok untuk kami. Dan mengapa kami ada di sini? Kami tidak punya apa-apa di sana yang akan kami lewatkan. Kau bisa memberi kita atap,
dan melawan kita setiap hari. Kau juga dapat memilih untuk tidak melawan kami, tetapi kami akan tetap setia kemanapun kau pergi. Yu Hao tertegun saat dia menatap mereka. Sungguh ajaib bahwa mereka benar-benar dapat mengganggunya dengan standar seperti ini. Si Chuachen melambaikan pedangnya dan berkata, "Karena kita sudah membereskan semuanya, bisakah kita bertarung sekarang?" 7 monster strike lainnya, termasuk Wang Dong'er, tidak berniat membantu Yu Hao. Mereka semua pindah ke satu sisi untuk menonton pertunjukan yang akan dimulai ini. Wang Dong'er berbisik kepada yang lain dalam upaya untuk menjelaskan latar belakang Qi Chuachen dan Jing Ziyan. Sama seperti semua orang siap untuk menonton pertandingan, suara terdengar dari gerbang. "Yu Hao, keluar!" Suara ini sangat akrab. Yu Hao tertegun beberapa saat. Dia memberi sinyal kepada Qi Chuachen sebelum berjalan keluar. Itu adalah Wang Qi'er yang berdiri di luar. Yu Hao terkejut dan bertanya padanya, "Qi'er, mengapa kamu ke sini?" Dia menjawab, "Mengapa aku tidak bisa datang? Apakah ada binatang buas yang menakutkan di Sekte Tang? Aku pergi ke halaman dalam untuk menemuimu, tetapi aku mendengar kau keluar. Aku kira kau kembali ke Sekte Tang, jadi aku datang untuk menemuimu. Ikan Cai memberitahuku bahwa 3 tulang roh bisa dibagi di antara kita berdua. Apa yang kau rencanakan dengan itu?" Yu Hao berkata, "Aku punya sesuatu untuk dihadapi di sini. Masuk dulu, kita akan berbicara tentang tulang roh nanti. Karena kamu menginginkannya, aku bisa memberikan semuanya untukmu." Saat dia berbicara, dia mengantar Wang Qi'er masuk. Jing Ziyan menggosok matanya saat dia melihat Wang Qi'er masuk. Setelah itu, dia berbalik ke sisi lain dan bertanya, "Kembar?" Wang Qi'er menjawab, "Tidak." Wang Dong'er juga menjawab, "Kami bukan kembar." Mereka berdua sangat menggairahkan. Bahkan Qi Chuachen melirik mereka berdua. "Yu Hao, ayo." Qi Chuachen mengangkat pedangnya. Setelah dia berhenti bertanding, Yu Hao membentak, "Apakah kau tidak melihat bahwa aku punya tamu? Juga, di mana Guru Xuan?" Mata Qi Chuachen sudah dipenuhi dengan cahaya kompetisi dan tidak bisa diganggu. "Ayo bertarung dulu." Saat dia berbicara, dia mengangkat pedangnya dan niat pedang jahat dilepaskan. Pada titik ini, kekuatan jiwanya tampak berbeda dari sebelumnya. Muncul sebagai perak redup dan bahkan matanya bersinar dengan cahaya perak. Setelahnya, jelas bahwa kekuatannya telah meningkat. Qi Chuachen berkata, "Yu Hao, aku mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang niat pedang yang aku beri nama pembunuh naga. Ayolah, maju." Pembunuh naga? Ekspresi Yu Hao berubah aneh dan dia segera memutar kepalanya untuk melihat Wang Qi'er. Dia bergumam, "Aku bukan seseorang yang memilih orang lain, tetapi seseorang telah menamai kemampuannya pembunuh naga. Qi'er, bisakah kau menerimanya?" Wang Qi'er berkoordinasi dengannya dan mendengus, "Tentu saja tidak. Berikan aku yang melawannya." Dia melangkah maju. Dia meraung dan seluruh Sekte Tang tampak bergetar sejenak. Persaingan yang kuat meningkat darinya. Dia tidak memiliki pedang atau niat kepalan tangan, tetapi hanya memiliki kehendak pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendominasi. Raungan naganya yang dalam mengguncang udara dan cahaya keemasan yang intens mulai mengelilingi seluruh tubuhnya berlapis-lapis. Sisa dari 7 monster strike melebarkan mata mereka saat memandangnya. Qi Chuachen juga terpana karena lawannya tiba-tiba berubah. Namun ia pulih dengan sangat cepat. Baginya, tidak masalah siapa lawannya. Kuncinya adalah bahwa lawannya mampu memberikan tekanan padanya. Dia tidak bisa menemukan seorang pun seperti itu di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Qi'er hanya melangkah maju, tapi dia segera menekan aura Qi Chuachen. Tindakan sederhana ini sudah membuatnya sangat terkesan. Qi Chuachen menyipitkan matanya, tetapi niat pedang yang telah dilepaskannya tiba-tiba berubah lembut. Sementara Yu Hao telah menyerahkan masalah ini kepada Wang Qi'er. Dia tidak berhenti mengamati Qi Chuachen saat niat pedangnya berubah. Ekspresinya juga sedikit berubah. Ini, apakah dia melakukan pembalikan? Tidak, ini belum pada standar itu. Bagaimana dia menyembunyikannya? Niat pedang tersembunyi adalah senjata yang paling menakutkan. Aku tidak berharap peningkatannya menjadi begitu hebat. Dia sudah mengerti maksud dan niat pedang dengan standar seperti ini sekarang.
Sepertinya tidak mudah baginya untuk berurusan dengan Chi Chuechen. Bagaimanapun, dia hanya fokus pada pedang, sementara Yu Hao harus belajar banyak hal. Mungkin dia bisa mengalahkannya dengan kemampuan keseluruhannya, tetapi akan menjadi semakin sulit baginya untuk mengatasi niat pedang Chi Chuechen hanya dengan kepalan tangannya sendiri. Pada titik ini, Wang Qier bergerak. Dia tidak peduli dengan niat pedangnya atau trik apapun. Di matanya, lawan-lawannya hanya akan bertemu dengan satu hasil, yaitu kehancuran. Wang Qier melesat ke arah Chi Chuechen seperti bintang jatuh emas. Tangan kanannya juga berubah menjadi benar-benar keemasan, dan dia menyerang tanpa menggunakan keterampilan apapun. Chi Chuechen memegang pedangnya dengan kedua tangannya dan mendorongnya ke depan. Saat pedang menembus, cahaya perak di sekelilingnya tersedot ke pedang, akhirnya berkumpul. Saat itu menusuk keluar. Udara di sekitarnya tampak tumpang tindih saat ledakan terdengar. Tinjunya dan pedangnya bertabrakan dan sebuah ledakan terdengar. Tidak ada yang mengira tinju Wang Qier berubah pada saat terakhir. Yaitu berubah. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan. Dia merobek ruang begitu saja, menghantam pedang. Tubuh Chi Chuechen menghindar saat niat pedang ganasnya berbalik dan melesat menghantam dinding dan menyebabkan ledakan besar, membuat lubang besar pada dinding. Pedang Chi Chuechen juga mulai retak pada saat ini. Wang Qier menghancurkan pedangnya dengan telapak tangannya saat berbelok. Tinju kirinya meninju langsung ke arah Chi Chuechen. Chi Chuechen tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghalangi. Bom lain terdengar dan Chi Chuechen terbang seperti karung yang rusak membanting ke dinding. Wang Qier hanya melepaskan dua serangan, namun pertarungan berakhir begitu saja. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya ditarik. Dia sangat kuat. Semua orang tercengang ketika melihat dan menyaksikan pertarungan ini. Jing Xian adalah yang paling terkejut. Dia mengerti kemampuan Chi Chuechen setelah dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang niat pedang. Niat pedangnya sendiri tampaknya telah mengalami transformasi besar, namun dia kalah sangat menyedihkan di hadapan Wang Qier, bahkan lebih menyedihkan dari pertama kali dia bertarung dengan Yu Hao. Dia juga hanya memiliki cincin jiwa sama seperti dia. Namun hasilnya, apakah ini kemampuan dari Akademi Shrek? Hanya Yu Hao yang bisa mengatakan bahwa Wang Qier tidak menang dengan mudah. Meskipun dia tampak sangat santai, dia tampaknya telah melampaui ruang dan menghindari niat pedang Chi Chuechen. Lengan dan rambutnya tidak tertiup ke belakang karena dia berusaha terlihat keren. Dia berusaha menetralkan gelombang kecut dan niat pedang Chi Chuechen. Wang Qier sedikit terpana ketika melihat Chi Chuechen yang telah membentuk lubang berbentuk manusia di dinding. Dia mengangguk padanya dan berkata, "Bawalah pedang yang lebih baik lain kali." Chi Chuechen tampak sedikit menyedihkan, namun matanya sangat cerah. Dia kembali menatap Wang Qier dan mengangguk. Wang Qier berbalik untuk melihat Yu Hao dan berkata, "Temui aku setelah kau kembali ke halaman dalam Akademi Shrek." Setelah selesai berbicara, dia tidak peduli dengan yang lain dan pergi begitu saja, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Otot-otot di wajah Jing Xian sedikit keram saat dia bergumam, Ini terlalu berlebihan. Yu Hao, di mana kau menemukan wanita itu?" Yu Hao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan hati-hati, "Mereka yang berasal dari Sekte Tang semuanya memiliki standar ini. Jangan repot-repot menemuiku di masa depan. Sudahkah kau melihat? Ini adalah seniorku. Apa rencanamu?" Chi Chuechen tidak peduli dengan debu di tubuhnya dan mengangguk pada Yu Hao. Dia berkata, "Tinggal." Jing Xian juga berkata, "Kita pasti akan tinggal di sini. Beri kami tempat untuk tinggal dan makan. Itu sudah cukup." Yu Hao mengerutkan alisnya dan berkata, "Kau tidak bisa tinggal. Sekte Tang tidak menerima orang luar. Kau hanya akan diberi makan dan diberi tempat tinggal jika bergabung dengan kami." Bibi terbatuk 2 kali dan buru-buru berjalan. Dia berkata, "Karena kalian berdua datang dari jauh, kalian bisa tinggal selama yang kalian inginkan. Tentu saja pintu kami akan selalu terbuka untuk kalian. Kami tidak menyedihkan seperti yang dijelaskan oleh junior kecil kami. Sekte kami
memiliki departemen jiwa bela diri kami sendiri. Aku percaya kalian berdua tahu tentang kemuliaan Sekte Tang dari ribuan tahun yang lalu. Kami sedang membangun kembali Sekte Tang karena kami ingin mendapatkan kembali kejayaan itu lagi. Yu Hao segera menambahkan senior tetua. Kita tidak bisa menerima siapapun. Kemampuan mereka agak lemah. Selain itu, kita tidak akan menerima orang luar. Begitu mereka belajar dari sekte kita, mereka tidak bisa pergi dengan mudah. Kalau tidak, kita harus mendapatkan kembali apa yang telah mereka pelajari. Jeng Xian memelototinya dan bertanya, Yu Hao, siapa yang lemah? Aku berbicara tentang kalian. Bisakah kalian mengalahkanku? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.